Halo, kembali lagi bersama Bet Arios 80 di Miss Parley pada sore hari ini. Terima kasih guys buat kalian yang selalu mengikuti dan menonton channel YouTube yang gue berikan di Abed Arios 80. Baik guys, semalam dapat 5 pertandingan dari prediksi Parley yang gue berikan di tanggal 24-25. Dan buat kalian yang baru menemukan channel gue, jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen dan hidupkan loncengnya guys. Dan di sini juga kalian baru bermain, baru gabung untuk bisa JP dan tembus. Kalian punya uang bisa main di prediksi Miss Parley di tanggal 25-26 bersama Bet Arios 80. Baik guys, jangan lama dan basa-basi, kita akan memprediksi, membahas pertandingan yang semalam sudah main guys ya. Langsung saja guys, tidak usah lama-lama lagi. Dan sekali lagi, mohon tetap setia untuk nonton dan mengikuti channel yang gue berikan guys. Oke, kita langsung bicara ke prediksi semalam. Oke, cekidot. Oke, semalam itu ada tanggal 24 dan 25, di mana tanggal 25 jam 5 dini hari Uruguay lawan Bolivia. Itu skornya 2-0 buat Uruguay guys. Dimana di Copa America ya, bermain di sini grup A. Di malam itu di babak pertama ada Jason Cura ya, mendapatkan kartu kuning, dan di sini ada gol bunuh diri dari pemain Bolivia, di mana Bolivia itu oleh Carlos Lampe mendapatkan gol bunuh diri dari pemain Bolivia. Baik, skornya 1-0 buat uh, untuk Uruguay, dan di babak 45 tambahan 2 menit tidak ada perkembangan dari kedua tim ini. Baik, di pertandingan babak kedua di menit 47 ada Vaca ya, dari Henry Vaca dari pemain Uruguay mendapatkan kartu kuning. Di sini kita ada di sini kita lihat dari Henry Vaca dapat kartu kuning. Baik, dari Erwin Junior Sanchez menit 81 juga kena kartu kuning. Dan di sini pemain dari Uruguay memberikan gol lagi hingga skor 2-0 oleh Edinson Cavani lewat umpan matang Facundo Torres ya. Baik, di babak kedua 90 menit tambahan 5 menit ini tidak ada terjadi gol lagi selain Uruguay unggul 2-0. Penguasaan bola semalam dipegang oleh Uruguay di 52%, sedangkan di Bolivia itu 48%. Baik, kita main handicap semalam itu full setengah over under 3, winnya kita Uruguay. Kita JP di sini guys ya. Baik, di pertandingan kedua di sini ada Norway Luceren. Kita langsung saja ke Norwegia. Ya, di Norwegia semalam itu ada pertandingan Bodø Glimt melawan versus Molde. Nah, kita sama-sama lihat di sini. Skornya 2-0 dimenangkan oleh Molde ya. Di babak pertama itu kita lihat sama-sama di sini sampai ke menit 45, di mana tidak ada terjadi gol ya. Di sini juga tidak ada kartu kuning atau kartu merah bagi Bodø Glimt dan Molde di babak pertama. Tapi ada pergantian pemain di sini oleh Erik Estrad diganti oleh Emil Breivik ya. Baik, di babak kedua berlanjut lagi di pertandingan antara Bodø Glimt dengan Molde. Christopher Haguen dari pemain Bolivia mengalami kartu kuning di menit 47, dan di menit 51 Ohi Anthony
memberikan gol 1-0 lewat umpan matang Fredrik. Dan di sini skor 1-0 buat Bolivia. Dan di babak kedua ini di menit 77 Erik Ulan Anderson di menit 77 dari pemain Bolivia mengalami kartu kuning Erik Ulan Anderson. Baik di babak kedua menit 78 Ohi Anthony memberikan gol kembali lewat umpan matang Magnus Retsius ya di babak kedua oleh Bolivia. Bolivia menang mutlak dan di sini Ohi Anthony memberikan tendangan gol 1-0 buat Bolivia hingga skor 2-0. Baik sampai berakhir di babak kedua tidak ada perkembangan, penguasaan bola sebenarnya dikuasai oleh Bodok Limit, tapi di sini yang unggul dalam pertandingan skornya adalah 2-0 oleh Bolivia. Dengan Molde, bukan Bolivia, dengan Molde. Baik, Bodok Limit dengan Molde ini, Molde 31% buat pertandingan semalam. Baik, di sini tidak ada lagi. Lanjut saja ke pertandingan Finland Paukas Liga, di mana semalam itu ada pertandingan di Finlandia. Di Paukas Liga antara HJ Kalinski dengan FC KTP. Kita sama-sama lihat ya di sini. Skornya 2-0 juga semalam. Ternyata 3 pertandingan ini banyakkan skor 2-0 guys. Baik, untuk tadi Norway Bodok Limit dengan Molde itu kita main over-under 0. Di handicapnya over-under handicap 0, over-undernya per 3 ya. Kita megang Molde di situ. Baik di babak ketiga ini atau pertandingan ketiga ini Finland Paukas Liga antara HJ Kalinski dengan FC KTP, skornya 2-0 dimenangkan oleh HJK. Baik di sini babak pertama Rope Rizky memberikan gol 1-0 buat HJK, di mana oleh Rico Rizky ya memberikan umpan matang kepada Rope Rizky hingga skor 1-0. Di babak kedua 6 menit 62 daripada HJK mengalami kartu kuning, dan di sini Anthony Olusannya dari umpan matang David Brownie memberikan skor 2-0 bagi pemain HJK. Baik guys, di sini juga ada kartu kuning bagi pemain KTP Johannes Laaksonen ya, di mana penguasaan bola semalam juga dikuasai oleh HJK, dan bagi KTP semalam 46% untuk penguasaan bolanya. Baik, kita bermain di handicap board 2/4, over-undernya 3/4. Kita main di win HJK-nya ya. Baik, kita menang di sini, kita juga JP di sini untuk 3 tim ini ya, 3 pertandingan ini. Lanjut di pertandingan di Brazil Serie A, Amerika Mineiro ketemu Juventude, di mana semalam bermain di jam 03 tanggal 25, di mana kita juga handicap plus 4, over under tahan 2, win Juventude ini skornya imbang guys 1-1. Kita kesana dulu guys, kita sama-sama lihat. Di Brazil Serie A ya. Amerika Mineiro atau MG dengan Juventude main semalam di jam 3 dini hari ya. Di babak pertama itu ada Ricardo Silva dari pemain Amerika
kena kartu kuning, dan Matius Peixoto lewat tendangan penalti dari Amerika memberikan gol hingga skor 1-0 buat pemain Juventus. Baik, di sini di babak kedua ada Juventus kena kartu kuning di menit 65 oleh Elton namanya, dan di Amerika ada Bruno Nazario di menit 64 kena kartu kuning juga, dan Ricardo Silva kena kartu kuning di menit 74. Dan menit 85 babak kedua ini Juninho tendangan penalti hingga skor 1-1 bagi Amerika dan Juventus. Baik, di pemain Juventus ini ada kartu kuning juga oleh Paulinho di menit 90 tambah 6 menit. Baik, babak kedua ini berakhir skornya 1-1 dan tidak ada suatu perkembangan, guys ya. Baik, untuk penguasaan bola semalam dikuasai oleh pemain Amerika Meniro, dan sedangkan di Juventus itu 46%. Baik guys, di sini kita bermain handicap Spurs 4 over under tahan 2, winnya Juventus. Oke, terjadi golnya itu 1-1 imbang ya guys. Baik, itu pertandingan ke Brazil di Serie B. Pertandingan kelima kita sama-sama lihat di sini. Di Serie B ini ada Cruzeiro dengan Vasco da Gama. Skornya 2-1 guys di sini. Dimana babak pertama hingga ke babak mau masuk di babak kedua itu ada 2 kartu kuning dari pemain Cruzeiro dengan Vasco da Gama, dimana Vasco da Gama menit 10 itu Morato memberi 1 gol. Menit 16 babak pertama Matius memberikan gol dari Cruzeiro hingga skor 1-1, dan Matius di menit 29 Matius kembali memberikan gol hingga skor 2-1, dan Bruno Gomes dari Vasco da Gama kena kartu kuning di menit 37, dan di menit 37 tidak lama kemudian dari pemain Cruzeiro juga Paulo kena kartu merah juga guys. Baik, di sini penguasaan bola 54% dikuasai oleh pemain Vasco da Gama. Nah, di skor sini diunggulkan oleh Cruzeiro 2-1 guys. Kita bermain di handicap plus 4 over under 1.34. Winnya kita kalah, kita megang Vasco, ternyata yang masuk yang menang Cruzeiro. Baik, di handicapnya kita akan masuk juga di over undernya 1.34, kita juga masuk. Oke guys, kita lanjut ke pertandingan pembahasan nanti malam di tanggal 25 dan 26 di pertandingan Norway Eliteserien, di mana di sini ada jam 2 ya, main tanggal 26 bulan 6 jam 2 dini hari. Lillestrøm ketemu Rosenborg. Kita langsung ke sana guys. Di Lillestrøm dengan Rosenborg ini bermain jam 2 ya, atau jam 1 dini hari. Bermain di Stadion Kajeller di Norwegia, di Stadion Aresen. Baik, kita lihat sama-sama 5 kali pertandingan mereka. Lillestrøm ini Lillestrøm ini pernah menang 4 kali, kalah 1 kali, sedangkan Rosenborg kalahnya itu 3 kali, menang 2 kali. Rosenborg sekarang ada di posisi 5 dengan poin 14. Lillestrøm ada di posisi 11 dengan poin 9. Dan kalau kita lihat sini dari wacananya, wawasannya Lillestrøm mencetak gol dalam 5 laga kandang terakhir mereka. Dan Lillestrøm mencetak 9 gol dalam 3 laga terakhir mereka. Lillestrøm belum mendapatkan hasil seri
atau draw dalam 10 laga terakhir mereka, dan Rosenborg dalam 6 laga terakhir mereka. Rosenborg belum terkalahkan oleh Lillestrøm pada 7 pertemuan berakhir, 4 kali menang, 3 kali seri. Baik, kalau kita di sini lihat ada pemain yang cedera dari baik dari Lillestrøm juga baik dari Rosenborg. Di Lillestrøm itu ada Ranger, dan di Lillestrøm ada, di Rosenborg ada Henriksen dan Vecchia. Jadi mereka cedera karena tidak bisa main. Baik guys, di sini kita lihat sama-sama di Lillestrøm dan Rosenborg di head to headnya. Di head to headnya pertemuan mereka 2019 bulan Mei itu skor 1-1, dimenang skor 1-1, dan di September 2019 skor dimenangkan oleh Rosenborg 3-1. Dan nanti malam antara Lillestrøm dengan Rosenborg sebagaimana kita main di handicap per setengah over under 3, dan di sini presentasinya gue kasih 33% buat Lillestrøm, drawnya 30%, dan Rosenborg 37%. Baik, kita megang winnya Rosenborg ya buat nanti malam. Dan di sini juga kita tadi sudah lihat di pertandingan 5 kali mereka main, dan kalau kalian bisa ikutin boleh, kalau tidak mau ikutin juga tidak apa-apa guys untuk prediksi Abed Arios 80 ini. Baik, itu saja pertandingan Lillestrøm Norwegia, dan kita langsung ke pertandingan kedua AFC Champion, di mana pertandingan AFC Champion di tanggal 25 nanti malam itu. Ada Tampines Rovers dengan Gamba Osaka ya, di tanggal 25 jam 10 malam. Di grup H, ini di grup H juga ya, tapi di sini ada Tampines Rovers dengan Gamba Osaka di Stadion Lokomotif Tashkent, Uzbekistan. Baik, kita lihat sini di pertandingan Tampines Rovers ini pernah menang 2 kali, kalah 1 kali, draw 2 kali. Dan di Gamba Osaka ini 3 kali menang, 1 kali seri, 1 kali kalah. Di AFC Champion di grup H ini Gamba Osaka ada di urutan kedua dengan posisi poin itu 0, dan di Tampines Rovers ini juga di posisi 4 dengan poin juga masih 0. Baik guys, kalau kita lihat dari head to headnya belum ada guys di sini pertemuan mereka ya. Buat nanti malam itu, kalau kita lihat di sini guys, di pertandingan di Tampines Rovers FC dengan Gamba Osaka ini, kita bermain di handicap plus 21/4, over under 3/4. Kita megang Gamba Osaka ya. Sekali lagi handicap per 2/4, over under 3/4. Main jam 22 di pertandingan AFC Champion Language. Baik guys, itu pertandingan kedua. Kita lanjut ke pertandingan berikutnya di Irlandia, di mana pertandingan nanti malam di besok malam di tanggal 26 jam 2.45. Kita sama-sama ke sana guys. Di Premier Division ini ada pertandingan antara Dunlop versus Derry City, main jam 2.45 atau jam 1.45 di babak ke-11, di mana
Saat ini Dunlap dengan Derry City ini, Dunlap pernah menang 2 kali, kalah 2 kali, seri 1 kali, dan Derry City menang 2 kali, drawnya 3 kali, kalah belum pernah guys. Baik, kalau kita lihat cedera siapakah di sini? Di pemain Dunlap ada Zahibo, COVID-19 dan diragukan untuk bisa bermain, dan di Derry City ada Toal dan Wallace di cedera hamstring ya, dan cedera punggung. Baik, kita lihat di sini tabelnya juga Derry saat ini ada di posisi 6 dengan poin 22 dan Dunlap ada di posisi 7 dengan poin 21. Di mana Dunlap sebagai tuan rumah di malam dan Derry City sebagai tamu di sini. Dan kita lihat di sini presentasinya Dunlap itu 48% dan drawnya 27%, Derry City 25%. Kita bermain kita lihat head-to-headnya dulu. Dari City dan Dunlap sebagai tuan rumah dan di 21 April bulan 2021 ini, dan skornya 1-1 guys. Dan buat nanti malam itu kemenangan di dari situ 13%, dan tadi udah sebutin ya, jadi 25%, drawnya 27%, Dunlap 48%. Kita main handicap setengah bola, over under per 2,5 bola. Kita pegang Derry ya, Derry City. Buat pertandingan Irlandia ini, inilah yang bisa gue berikan. Semoga kalian CP dan gacor guys. Baik, di pertandingan 4 ada USA Major League Soccer. Kita sama-sama kesana guys, kita lihat. USA Major. Ya, USA Major ini ada Miami ketemu Orlando. Inter Miami dengan Orlando main jam 7 atau jam 8 besok ya, di pagi hari. Kita sama-sama di sini. Inter Miami dan Orlando bermain di stadium Lockhart di Fort Lauderdale ya, Lauderdale di Amerika Serikat, di Florida. Baik, kita lihat sini sama-sama. Untuk promosi tim mereka di Inter Miami dan Orlando, Inter pernah kalah 4 kali dan menang 1 kali, sedangkan Orlando menang 4 kali, kalah 1 kali. Orlando ini ada di posisi 2 dengan poin 18, dan Inter Miami ini ada di posisi 8 dengan posisi 11 dengan poin 8. Baik, kalau kita lihat ya, bagi Inter Miami ini suatu hal yang buruk buat dia ya, dan Orlando juga di atas angin buat permainan nanti malam. Baik, di Inter Miami kita kasih presentasinya 28% dan drawn 30%, Orlando City 42%. Baik guys, kita lihat head-to-head di sini. Orlando dengan Inter Miami sebagai tuan rumah, Orlando sebagai tamu. 2020 25 Oktober, skor 1-1 guys. 1-1, 2-1 maksudnya. Dimenangkan tuan rumah Inter Miami. Baik, kalau nanti malam kita akan bermain di sini di handicap karena presentasinya ini hampir imbang guys. Gue takutnya juga draw, di sini terjadi draw. Makanya gue bermain di handicap di pool setengah. Over-undernya kita di 3 ya. Kita megang Orlando jadi under kita masuknya.
Win-nya kita Orlando ya buat nanti malam. Baik guys, itu saja pertandingan keempat WS Major League Soccer 2021. Baik, nanti malam ada pertandingan di Brasil Serie B antara Guarani dengan Coritiba. Kita sama-sama ke sana guys. Main jam 5 atau jam 6. Guarani sebagai tuan rumah di sini di lapangan Stadion Francesa di Rio da Prasensa di daerah Brazil ya, negara Brazil. Di sini Guarani juga pernah menang 2 kali, kalahnya 1 kali, draw 2 kali. Sedangkan di Coritiba menang 2 kali, kalah 2 kali, dan draw 1 kali. Di sini kalau di Guarani drawnya 2 kali. Kalau di Coritiba kalahnya 2 kali, drawnya 1 kali. Baik, untuk Guarani dan SP ini, kalau kita lihat tabel, dia ada di posisi 4 dengan posisi poinnya itu 10. Di posisi 4 oleh Coritiba ya. Dan Guarani di posisi 7 dengan poin 9. Untuk head to headnya 2019 bulan Juni, Guarani sebagai tuan rumah di sini ya, Coritiba sebagai tamu, skornya dimenangkan Coritiba 1-0. Dan di 9 Oktober 2019, kalau tadi Juni, kalau ini Oktober, Coritiba sebagai tuan rumah dan Guarani sebagai tamu. Di sini Coritiba menang juga 1-0. Baik, kalau nanti malam kita megang Coritiba juga di Brasil Serie B, persentase 39%, 29%, drawnya 32% Coritiba. Baik, kita main di handicap Pulse perempat, over under 21/4. Winnya kita Coritiba. Baik, itu saja pertandingan 5 mix parlay yang gue berikan buat kalian teman-teman. Semoga kalian gacor dan kalian juga bisa JP tembus, dan jangan bosan-bosan dengan rekan prediksi Abed Arios Parlay di channel gua, dan kalian juga bisa follow Facebook, Instagram, dan TikTok yang Abed Arios 80 berikan. Baik guys, itu saja. Semoga kita ketemu lagi besok dan kita kembali membahas prediksi mix parlay. Oke guys, itu saja di 5 pertandingan. Oke, sampai ketemu. See you next time. See you again.